hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketua pengajian kita beserta seluruh keanggotaannya, Bapak Jamal Nabi, pengajar di majelis Taklim Al-Husaini Al-Mukarram Ustaz Abdul Muttalib, pengajar pengajian ibu-ibu, pengajian Khairul Nisa Ustaz Ridho, seluruh ketua segala kegiatan yang ada di lingkungan RT 008 yang saya hormati dan yang kami muliakan. Mohon maaf tanpa menyebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjim dan kecintaan saya kepada hadirin sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
La
تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي والحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون عليه
tempat berkumpulnya kita di sini. Yang pertama silaturahim, yang kedua merayakan tahun baru Islam. Ya, saya yakin juga semua yang hadir di sini enggak semuanya niatnya mau ngerayain tahun baru Islam. Benar nggak Pak? Pasti juga ada yang datang ke sini, yang di rumah domain bininya, ada juga bapak-bapak puyeng mikirin buat besok makan, mikirin BBM naik dan segala macam. Akhirnya kumpul di sini pengen ngobrol sama teman-temannya, pengen ketemu satu yang lainnya. Ini semua udah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya beliau riwayat Imam Bukhari. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yatufuna fit turuqi. Malaikat ini berkeliling di jalan-jalan. Jadi jalan Haji Jian termasuk ada malaikatnya nggak Pak? Ada, ya. Kata Rasulullah yatufuna fit turuqi. Kata Rasulullah berkeliling di semua jalanan yang ada di dunia ini. Mau jalan Haji Jian, mau jalan Haji Abdul Qadir, atau tempat saya tinggal di jalan Haji Abu, ya, itu semuanya ada malaikatnya. Ngapain? Yaltamisuna ahlal dzikri. Mereka mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita datang kemari berzikir, baca doa, baca maulid, baca zikir tadi semua. Kita datang ke sini untuk membaca kebaikan. Kemudian malaikat ini berkata, cuman kita nggak dengar Pak. Malaikat ini berkata kepada kita semua ini. Apa yang dikatakan malaikat? Halumu ila hajatikum. Silahkan sebutkan hajat-hajat kalian. Makanya ketika lagi acara-acara kayak begini Pak, daripada dibuat tidur sama ngerokok, mending berdoa dalam hatinya. Minta hajat-hajatnya, karena apa? Karena malaikat sendiri yang mengatakan halumu ila hajatikum. Sebutkanlah hajat-hajat kalian. Kemudian selesai beliau, malaikat ini berkata, malaikat ini lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Ushidukum annahu qad ghafartu lakum. Anni qad ghafartu lakum. Kata Allah, saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa hambaku yang sedang berkumpul seperti ini. Kumpulnya syaratnya berzikir, mau majelis taklim, mau acara maulid, mau acara seperti ini, di situ dibaca nama-nama Allah, nama-nama Rasulullah disebutkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala yang hadir semuanya diampuni dosa-dosanya. Kemudian malaikat juga tahu kondisi kita di sana. Malaikat juga tahu kondisi kita. Enggak semuanya pengen mintanya cuma diampuni, ada yang pengen hajatnya dikabulin, bener nggak? Ada yang pengen kesusahannya diangkat, bener nggak? Pengen rezekinya lancar. Akhirnya malaikat ini mengadu kepada Allah, ya Allah, akan tetapi ada hamba-hambamu, disebutin Pak namanya Pak, Fulan bin Fulan. Ini redaksi hadisnya seperti itu. Fulan bin Fulan. Oh malaikat tahu nama bapak kita? Ya tahu, dia udah ngurusin bapak kita sebelum kita datang. Ya, jadi sebelum kita ada, malaikat itu udah ngejagain jalan ini. Ya, jadi seperti itu. Kemudian malaikat ini berkata kepada Allah, ada Fulan bin Fulan, dia pengen hajatnya kabul wahai Allah, pengen urusannya lancar. Itu malaikat tahu semua yang ada di hati kita. Apa kata Allah? Mereka adalah golongan-golongan orang yang hidup bersamanya, tidak akan sengsara di dunia ataupun di akhirat. Semoga berkumpulnya kita di sini untuk merayakan tahun baru Islam, berzikir kepada Allah, semuanya dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Amin. Yes. Baik, kita masuk ke tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah tahun berapa sekarang Pak? 1448 Hijriah. Nah, jadi perbedaannya tahun Hijriah sama perbedaannya tahun Masehi
Ya, perbedaannya tahun Hijriah sama tahun Masehi, perubahan tanggalnya. Kalau Hijriah itu habis maghrib Pak. Udah ganti ya. Jadi perbedaan antara bulan Hijriah dengan juga bulan Masehi, ya tahun Masehi, itu kalau bulan Hijriah pergantian tanggalnya maghrib, azan maghrib berkumandang, hari itu sudah berubah hari. Ya, makanya kalau ada orang meninggal ketika Kamis sore, ketika azan maghrib, itu dia termasuk orang yang meninggal di hari Jumat. Yang mana kalau orang meninggal di hari Jumat akan terbebas dari siksaan kubur. Itu kalau malam Kamis nih, malam Jumat. Tapi kan kalau Masehi perubahan tanggalnya jam berapa Pak? Jam 12 malam. Nah, itu perbedaannya. Kita kalau bisa apalin bulan-bulan Hijriah. Di sini pada hafal nggak kira-kira bulan-bulan Hijriah? Hah? Anak-anaknya pada hafal nggak ini? Kagak. Ya, bareng-bareng Pak, bareng-bareng. Bulan yang pertama adalah bulan, sekarang bulan apa nih? Bulan Muharram. Bulan yang kedua adalah bulan Safar. Bulan yang ketiga Rabiul Awal atau bulan Mulut, orang kita bilangnya. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadil Awal. Yang keenam Jumadil Akhir. Yang ketujuh bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Yang kedelapan bulan Sya'ban. Yang kesembilan bulan Ramadan. Yang ke-11 Lebaran. Bulan apa? Bulan Syawal. Yang ke-10 tadi ya, bulan Syawal. Yang ke-11 bulan Zulhijjah atau Zulqa'dah. Zulqa'dah dulu, habis itu Zulhijjah. Ini romannya belum pada hafal Pak RT ini. Ya kan? Ya. Tadinya kalau ada yang hafal, kalau ada yang berani maju nih Pak, hafal dari 1 sampai ke 12 saya mau bagi duit. Ada yang berani nggak kayak anak-anak nih? Kalau nggak ibu-ibu juga nggak apa-apa Bu. Kalau ada yang mau maju, saya bagi duit ntar. Ya. Jadi, nah kita masuk ke pembahasan selanjutnya Pak. Tahun baru Hijriah ini dimulai bukan dari zaman Nabi Adam. Halo. Tahun baru Hijriah ini ditentukan bukan dari zaman Nabi Adam. Dari kapan? Dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju ke Madinah. Makanya disebutnya bulan Hijriah atau tahun Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Allah menciptakan kita tinggalnya di Indonesia suka-suka Allah Pak. Bu, Allah ciptain kita jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan suka-suka Allah. Karena terserah Allah mau menciptakan kita gimana. Kemudian juga dalam itu wayahtar, ya. Dan Allah akan memilih daripada itu semua pemimpin atau sesuatu yang mulia. Sekarang ketika Allah menciptakan manusia dari zamannya Nabi, dari zaman Nabi siapa? Manusia pertama siapa? Dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah, Allah pilih Nabi Muhammad sebagai manusia yang paling mulia. Sekarang kemudian ini bapak-bapak, ibu-ibu tinggal ngomong mulia aja Pak. Ya, bantuin saya udah batuk-batuk ini. Ya, kemudian ketika Allah menciptakan malaikat
yang jumlahnya nggak ada yang tahu pastinya berapa kecuali Allah yang tahu. Allah pilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Kurang kompak. Romal udah pada ngantuk nih. Masih tutup aja ya. Ketika Allah menciptakan malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu, Allah pilih malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Kemudian ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah pilih kota Mekah sebagai kota yang paling mulia. Semoga semuanya bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian ketika Allah menciptakan bulan dalam satu tahun yang jumlahnya ada berapa? Ada 12. Allah pilih 4 bulan menjadi bulan yang paling mulia. Apa aja? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, bulan Zulqa'dah. Ya, bulan Zulqa'dah. Kemudian bulan Zulhijjah. Yang ketiga ini sekarang apa namanya? Bulan Muharram. Ya. Jadi bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, satu lagi bulan Rajab. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya Allah menciptakan langit dan bumi yang pertama kali diciptakan, dan Allah mengatakan ada 12 bulan dalam satu tahun. Kalau ada orang bilang 1 tahun itu 13 bulan, udah pasti orang ini bukan orang Islam. Ya, karena mengingkari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi udah pasti 1 tahun itu jumlahnya 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tadi bulan Zulqa'dah, kemudian bulan yang ketiga bulan, yang keempat bulan. Kenapa bulan-bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kaum zambu aqdhamin. Apabila ada seseorang yang berbuat keburukan di 4 bulan tadi, dosanya jauh lebih besar dibandingkan di bulan-bulan lain, bahkan di bulan Ramadan. Bahkan di bulan ini menurut para ulama ada yang mengatakan seperti itu. Misal sekarang adalah bulan Muharram, dan bulan haram juga, bulan yang dimuliakan. Kenapa disebut bulan Muharram atau bulan haram, bulan yang mulia? Coba kita pergi dulu ke Mekah, ada masjid namanya Masjidil Haram. Karena masjid itu mulia. Begitupun bulan-bulan ini disebut dengan bulan haram karena bulan ini mulia. Misal ya, ada orang di bulan Muharram dia pergi mancing. Ada yang mancing di sini, Pak? Banyak. Enggak ada. Banyak. Di sini enggak ada. Dia pergi mancing dari jam 11. Ya, dari jam 11 siang dia pergi mancing sampai jam 4. Azan Zohor dia dengar, cuman diabaikan aja. Akhirnya sampai selesai waktu Zohor habis, masuk waktu asar, dia belum sholat Zohor. Ini di bulan Muharram nih, kayak begini nih. Itu dosanya jauh lebih besar dibandingin bulan-bulan yang lain. Ada di sini ya? Mancing boleh, tapi kalau lagi puasa. Kalau lagi sholat Zohor. Ketika masuk waktu sholat, jangan sampai enggak. Ya. Nah, jadi kalau ada orang yang melakukan kejelekan atau keburukan di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, maka dosanya jauh lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Begitupun sebaliknya, kalau ada seseorang yang mengerjakan kebaikan di bulan-bulan yang dimuliakan Allah ini, maka kebaikan itu pula dikali 4 gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kumpul di sini bulan Muharram, Pak. Sama kita kumpul di bulan Maulid,
ya, sama-sama baca maulid, sama-sama ngadain acara di sini kayak begini Pak, pahalanya jauh lebih besar kali ini Pak. Karena apa? Karena di bulan yang dimuliakan Allah. Contoh kita sholat di masjid di sini, pahalanya kalau kita sholat sendiri berapa? Satu. Kita sholat sendiri di masjid di sini Pak, pahalanya satu. Kita pergi ke Mekah, sholat di Masjidil Haram sendirian, pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita mau melakukan kebaikan di bulan-bulan Muharram atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah 4 tadi, maka pahala kita akan jauh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga keburukan yang apapun kita kerjakan pada hari ini atau selama bulan Muharram, Allah akan lipat gandakan keburukan itu. Ya. Kemudian kenapa disebut dengan bulan Haram atau bulan Muharram ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, ayyul laili khairun? Wahai Rasul, bagian malam manakah yang paling baik untuk beribadah? Ada seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, yang paling baik kita untuk ibadah kalau malam-malam itu kapan? Malam dibagi menjadi 3 Pak. Malam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sepertiga awal. Itu dimulai kapan? Azan maghrib. Jadi ketika azan maghrib sudah berkumandang, itu waktunya sudah malam, meskipun masih terang. Ya. Sampai kapan? Sepertiga pertama sampai jam 10 malam. Dari jam maghrib sampai jam 10 malam ini disebut dengan malam pertama atau sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua dari jam 10 sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam. Kemudian yang sepertiga terakhir itu dari jam 2 sampai subuh. Itu pembagian malam. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, bagian malam manakah yang paling baik untuk kita ibadah? Kata Rasulullah, khairul laili jawfahu. Sebaik-baiknya malam adalah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun dari singgasananya di atas langit, turun ke langit-langit bumi. Untuk apa? Untuk mengampuni kita semua, untuk mengabulkan doa-doa kita semua. Itu dari jam 2 sampai subuh. Jam-jam segitu emang lagi enak-enaknya tidur. Kadang udah bangun cuman kencing doang Pak, habis itu balik tidur lagi. Sempetin kalau bangun malam sempetin untuk sholat sunat 2 rakaat minimal banget. Kalaupun nggak mau sholat, doa aja lah, ya. Karena di situ akan turunnya rahmat ini dari jam 2 malam sampai subuh. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah tanya lagi, selesai tanya malam terbaik itu kapan? Ditanya lagi, wa ayyul ashrul afdal? Apa bulan yang paling mulia Rasulullah? Kata Rasulullah, asdalul syuhuri indallahi syahrullah alladzi tad'unahu Muharram. Ya, kata Rasulullah, sebaik-baiknya bulan yang disebutkan adalah bulan Muharram, yaitu sekarang ini. Bulan Muharram ini sebaik-baiknya bulan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah, untuk beribadah kepada Allah, baca Quran, baca maulid, silakan. Nggak ada waktu yang terbatas, silakan kapanpun bisa dibaca. Kemudian kenapa bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pada bulan inilah, ya, ada satu tanggal yang sangat penting. Ada satu tanggal yang sangat penting. Tanggal berapa? Tanggal 10. Sekarang mulai hari ini tanggal 1 bulan Muharram, ya. Berarti hari ini hari Senin, ya? Hari Senin.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Hari Rabu depan silahkan kalau di rumahnya ada kalender dicatat Pak. Hari Rabu depan itu masuk tanggal 10 Muharram yang disebut dengan Asyura. Ya, Asyura. Karena pada malam inilah ketika tanggal 10 Muharram ini banyak kejadian-kejadian penting yang luar biasa yang dialami oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam ketika Allah izinkan dia untuk tinggal di surga, wahai Adam, silahkan engkau makan apa saja yang ada di surga ini. Silahkan nikmatin apa aja yang ada di surga ini. Ya, engkau kesepian, aku ciptakan Hawa untukmu. Istrinya Siti Hawa. Ya. Asal wahai Adam, ketahuilah jangan pernah kau dekati pohon ini atau pohon kuldi, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam ini dibisiki oleh setan memakan buah kuldi tadi. Hingga akhirnya Nabi Adam ini diturunkan oleh Allah ke muka bumi. Inilah cikal bakal kita hidup di dunia. Ya. Jangan dikira ketika Nabi Adam sama Siti Hawa ini ketika diturunkan di bumi ini di satu tempat lah, enggak. Ya, Siti Hawa ini dalam satu riwayat diturunkan di Jeddah, Arab Saudi. Yang Nabi Adam diturunkan di India. Allah a'lam benar atau enggak ya, tapi saya pernah baca seperti itu. Mereka saling mencari satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang enak, udah ada Google Map. Udah banyak orang di sananya. Ketika zaman Nabi Adam dulu hanya ada 2 orang, Nabi Adam dan istrinya, yang satunya di Jeddah di Arab Saudi, yang satunya lagi di India. Mereka saling mencari selama kurang lebih 40 tahun. Dan selama 40 tahun itulah Nabi Adam memohon ampun kepada Allah karena sudah melanggar apa yang diperintahkan. Nabi Adam nggak boleh makan buah kuldi ketika di surga, ya. Akhirnya beliau ini beristighfar kepada Allah, dan istighfarnya ini ada di dalam Al-Quran yang berbunyi Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini disebut dengan istighfarnya Nabi Adam. Enggak, hal istighfar ini silahkan, banyak banget Pak modelnya. Kalau kita mau pakai yang ini, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana, silahkan diperbanyak. Enggak cuman astaghfirullahaladzim aja. Jadi kalau kita sehari-harinya pengen, ya Allah, saya pengen lebih dekat sama istri saya, supaya hubungan saya lebih rekat lagi dan segala macam, kita bisa memperbanyak Rabbana zolamna anfusana. Berkah doa inilah Nabi Adam dipertemukan lagi dengan Siti Hawa setelah mencari kurang lebih 40 tahun. Bayangin Pak, bapak sama ibu nih, suami istri dipisahin 40 tahun. Ya, sambil mencari, di dunia ini belum ada bangunan, masih tanah, semuanya masih hutan. Hingga akhirnya ketemu berkah doa Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selama 40 tahun saling mencari, akhirnya ketemu. Kapan ketemunya? Di tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura. Kisah Nabi yang kedua adalah Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus ini Pak, ketika itu sudah berdakwah selama puluhan tahun, ya, selama puluhan tahun Nabi Yunus ini berdakwah kepada kaumnya. Ketika didakwahin, kaumnya ada yang dengerin, ada yang enggak. Ya, karena kita ambil contoh ketika itu beliau sudah capeknya luar biasa. Kaumnya dinasihatin, masih ngelawan, hingga akhirnya di titik jenuhnya Nabi Yunus ini tahu Allah akan menurunkan azab kepada kaumnya. Jadi sebelum azab itu datang, Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya, dan ini dilarang sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ketika itu Nabi Yunus menaiki sebuah kapal. Nabi Yunus menaiki sebuah kapal, tiba-tiba kapalnya yang ditumpangi ini berhenti di tengah laut. Padahal kapal yang lain bisa jalan semua, kecuali kapal yang ditumpangi oleh Nabi Yunus. Hingga akhirnya kata yang nahkoda kapal, pimpinan kapal, kita ini keberatan muatan. Kita harus ada yang dikorbankan satu dari yang lainnya. Pokoknya harus ada orang yang keluar dari kapal itu. Kalau keluar kapal itu udah pasti kecebur laut, Pak. Ya. Hingga akhirnya semuanya berdiskusi bagaimana caranya mengeluarkan satu orang ini. Dan akhirnya Nabi Yunus mengatakan, saya yang akan turun dari kapal ini karena saya yang datangnya paling akhir. Tapi orang kapal itu semua tahu Nabi Yunus ini orang mulia. Hingga mereka ini udah tega. Jangan engkau wahai Yunus, karena engkau orang yang mulia, masa kami rela membuang engkau di tengah lautan. Kita orang lain aja. Hingga akhirnya tercetuslah yang namanya undian, Pak. Jadi semua penumpang kapal itu namanya dimasukin ke dalam, ya kalau bahasa kita sekarang pakai toples atau apa, diundi, namanya yang keluar Nabi Yunus, Pak. Tapi orang-orang yang di kapal itu masih bilang, jangan engkau wahai Yunus. Kita undi sekali lagi, diundi lagi, Pak. Undian yang kedua namanya tetap Nabi Yunus juga. Masih nggak percaya juga orang satu kapal. Kata orang yang di kapal itu, apabila yang keluar Yunus lagi, maka apa kata Nabi Yunus? Saya akan terjun. Kalau keluar nama saya lagi, saya akan terjun ke laut. Hingga akhirnya di undian yang ketiga keluar nama Nabi Yunus lagi. Jadi 3 kali itu semuanya udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya keluarnya adalah Nabi Yunus. Kemudian beliau turun dari kapal. Allah memerintahkan siapa? Allah memerintahkan ikan paus. Wahai ikan paus, makanlah Nabi Yunus, tapi jangan digigit. Ya, kalau digigit mati, Pak. Jadi ditelan aja. Ya, disitulah Al-Quran menggambarkan ketika Nabi Yunus berada di perutnya ikan paus ini. Apa kata Al-Quran? Duluman salas, ya. Ada 3 kegelapan di dalam situ. Yang pertama gelapnya malam, yang kedua gelapnya lautan, dan yang ketiga gelapnya dalam perut ikan tadi. Ya, jadi di sini kita bisa ambil pelajaran ketika kita menceritakan kasusnya Nabi Yunus ini adalah sabar. Allahumma sholli ala
Biar mudah Pak, paling mudah ini. Hidangannya hari ini apa nih? Banyak banget ini boleh. Kolaborasi ini varian Varian. habis hujan Lain di mulut lihat apa maksudnya? di hatinya walaupun itu pedas tapi begitu ada sesuatu Langsung kece ya. Gerak cepat. nggak datang rugi Pergi. Oke, benar. Bagaimana? pisang tuh woi banyak pisang ayo pisang tuh kita jualan pisang Wah, luar biasa nih, banyak sekali. rugi gua tuh pisang banyak makanan banyak wah Misalnya kuning mentah. mantap banget Terima kasih untuk para donatur. terima kasih untuk para donatur para relawan terima kasih atas sambutannya Mantap. sehat selalu Amin. Amin. Oke, kita ke stage 2. Terima kasih untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Selamat bekerja. Ini saya serahkan kepada MC akhirnya. Ya, sudah. MC awal-awal. Nice. Mantap. Agung rajin ya? Ah, aku rajin banget banget orangnya. Tuh. Tuh ada Agung. Tuh ada Agung.
Enak sih dah. Gerak ini bang cepet banget.